ada di samping kita atau nggak di tubuh kita. Orang yang diganggu jin itu dari segi karakter itu kemudian terus tiba-tiba kok kamu ngegas sih, kok ngebentak sih? Oh kalau dia confirm ada jin. Di belah mana yang mau yang apa? Pak Ustadznya di mana? Ustadznya di sini aja nih. Biar mepet Pak Ustadz. Ustadznya di situ. Ya boleh Pak Ustadz. Yuk, hidupin lampu Mbak. Nah, kita di sini. Ya. Yuk. Adik dengerin dong sama kakak. Sini. Sini saya. Jadi banyak kasusnya begitu. Iya. Ain, sihir. Nah, deteksinya dibacakan. Makanya deteksinya itu ya. Bacakan. Oke, nanti Mas Anang kalau mau dibacakan Quran nanti ketahuan. Kalau saya sebut identitas, jadi jin itu, Ya jin. jin ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, Ya. itu ada identitas yang dia tahu. Contoh, jin ternyata bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena dia cinta sama manusia. Jin ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia bisa dendam sama manusia. Misalkan ngelempar remote, ngelempar handphone nih. Waduh, capek banget gue. Kita nggak tahu nih. Di sekitaran sini ada jin yang lagi bersemayam. Kita nggak tahu. Tiba-tiba kena handphone kita, terus dia sakit. Akhirnya dia bisa dendam sama kita. Nah itu ada juga. Makanya jin itu memang di luar alamnya, di luar kita. Tapi ketika kan dia menampakkan jin diri, itu Pak Ustadz bukan masuk ke kita, tetapi dia bersama kita kan. Karena itu korin. Kan beda ini kan beda Itu korin. beda zat kan nggak ketemu. Ya. Ya artinya kan dia ada di kita mempengaruhi hidup kita kan. Betul. Dalam Tapi keputusan jin, itu ya. jin itu bisa masuk ke dalam tubuh. Sebagaimana hadis sahih yang mulia, jin itu berada di aliran darah manusia. Aliran darah. Oh. Dia bisa masuk. Bahkan dia bisa cinta sama manusia. Jadi kalau jin udah masuk ke dalam tubuh, dia bisa menguasai kita. Iya pasti. Mohon maaf, orang yang diganggu jin, itu dari segi karakter itu kemudian. Mohon maaf, ini Mut-mutan. Mut-mutan kalau bahasa kitanya. Berarti ini Moodnya gampang kalau berubah. saya bilang sensitif. Sensitif ya. Itu Enggak, kalau aku kejiwaan jin itu bermain di kejiwaan akhirnya. Iya kan? Ya pasti. Kemudian moodnya gampang berubah. Mohon maaf, Mas Anang panggil istri apa panggilannya? Yang, misalkan yang bunda. Misalnya, contoh, yang ambil air dong. Terus tiba-tiba, kok kamu ngegas sih? Kok ngebentak sih? Biasa aja. Perasaan. Nah, kalau kamu emang ngegas. Enggak, ini bisa jadi ada intervensi kayak di Oh kalau dia confirm ada jin. Bener, confirm. Di Kalau konfirm dia, misalkan Mas Anang. kamu juga yang. Nggak apa-apa. Misalkan gini, Bun, perasaan aku ngomongnya pelan deh. Misalkan orang di sekitar saksinya. Cek banget tuh. Gue Banget tuh. ini nggak apa namanya? Gue Marah-marah nggak? Iya. Ngebentak nggak? Enggak. Oh, enggak, dia bentak gue. Itu intervensi. Berarti itu apa? Dia ada di tengah-tengah kita untuk nyari kesalahan masing-masing. Jadi Arsi sering buat temen. dividen imperanya di jin. Dividen impera. Jadi jin itu bisa Masuk ke situ ya. intervensi. Dan kalau ada jin yang mengganggu manusia, maka bisa dipastikan dia akan selalu bikin ribut masalah sepele antara suami dan istri. Ustadz, jin kan ada jin baik, ada jin buruk. Bagus. Ada jin bagus kan, ada jin muslim Bagus, kan. pertanyaan bagus. Itu jin muslim itu pada saat berpengaruh ke kita itu seperti apa? Jawabannya gini. Jin ada muslim, Ya, ada mukmin, yes, ada kafir. yes. Ketika Rasulullah sampaikan ini dalam Ya. hadis sahih mulia, Oke. kata Rasulullah SAW, setiap anak cucu Adam. Jadi bahasannya bukan umatnya Rasulullah, Iya, cucu tapi Adam, setiap semuanya anak cucu Adam semuanya itu ada yang mendampingi. mendampingi. Bahasa Rasulullah, qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaikah. Jadi pendampingnya ini ada dua. Ada Qorin malaikat, dari ada kalangan jin. dan malaikat.
Terus ditanya sama sahabat, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Kata Ada Qarin. Rasulullah SAW, na'am wa iyaya. Naam, iya termasuk saya. Oh, oke. Artinya sekelas Rasulullah juga ada ada pendamping. pendamping Tapi malaikat. ada pengecualian. Kata Rasulullah SAW, namun hanya jin yang bersamaku, hanya Qarin yang bersamaku, yang dia sudah mendapatkan hidayah Islam, Hidayah. sehingga dia tidak menceritakan keburukan atau tidak mengajak kepada keburukan. Contoh Mas Anang, saya kasih contoh Mas Anang. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qarin dari kalangan malaikat, Anang, azan loh, Masjid, sholat. azan. Iya. Oh iya azan. Tapi Qarin dari kalangan jin, ntar dulu Ntar ngapa? dulu. Kan belum kelar lu. Ntar-ntaran sini. Ih bener ya. Itu Ada dua. ada. Sini Ini dengerin. bisa dilogikkan, bagus. Itu di sekitar kita Ada, ada. itu logik. Gitu. Itu logik. Ini makanya saya sering kalau duduk bareng itu supaya masuk ke pikiran kita, masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Itu masuk Iya, akal. memang. Itu. Karena dalil itu pasti akan menerima, akal ini pasti akan menerima dalil. Nah, berarti Dia ada orang yang menolak dalil, berarti ada akal yang bermasalah tuh. kan nggak, saya lagi belajar juga, Bagus. lagi baca buku tentang filsafat. Oh, Lagi belajar filsafat Islam dan filsafat Barat. Kan ilmunya begitu kan. Kalau nggak belajar itu nanti nggak tahu. makanya ketika dia udah mulai bedanya Qarin sama jin Khodam. Khodam itu dari keturunan. Kalau Hodam itu apa lagi? Khodam itu Hodam itu apa? misalnya Bunda Santi gitu. Ya. Beliau punya jalur keturunan orang Ya. tua, kakek nenek. Dari buyut-buyutnya. Buyut. Ya. Dulu misal ya, dulu ya. pernah ada benda pusaka yang diistimewakan. Ya. Apakah bisa tidak hanya berbentuk benda? Bisa? Bisa ya. Hodam Contoh. itu macam-macam. Enggak, Khodam itu jin, tetap jin. Iya, tetap jin. Cuman ada yang berbentuk dibendakan atau berupa Enggak, misalkan ada perilaku yang contoh ya. Misal ada perilaku dulu pernah ada mengistimewakan satu tempat. Iya. Misal contoh, wah, ini kayaknya tempatnya agak serem nih. Taruhin kopi aja dah. Tujuannya taruhin kopi ya biar tempat itu nggak serem. Saya sering bilang bahwasanya jin gak suka kopi. Cuman gue yang suka kopi. Yang jin suka itu bukan kopinya, tapi penghambaan kita kepada dia. Setuju. Misalkan kita ketemu orang kesurupan, siapin gue kopi hitam. Jin gak suka kopi. Yang dia mau adalah penghambaan kita. Iya gue siapin. Oh, ada Kalimat itu yang keluarga kita- aku ada yang kayak gitu dulu. Kalimat itu yang dia mau. Tapi kopinya mah biasa kan gitu kan, nggak diminum. Dia nggak suka, makanya kalau ketika naruh buah apa, dia nggak suka. Tapi yang dia inginkan adalah penghambaan kita. Nah kalau pernah ada keturunan kita melakukan itu, ada jin yang akhirnya mengklaim, gua akan jagain lu sampai anak-anak keturunan. Nah itu Khodam. Jadi Hodam itu jin ya? Jin dari jalur-jalur keturunan. Oh, Khodam itu kan artinya pembantu. Hodam bahasa Arabnya pembantu ya. Jadi pembantu yang sudah dari keturunan orang tua. Nah, biasanya dia akan mengklaim ini milik gue. Apakah Ini bisa punya gue. dihilangkan? Bisa. Oh, bisa. Dibacakan ayat Quran. Apakah Hodam itu ya kalau tadi dibilang sudah dasarnya udah Hodam atau jin itu kalau sudah masuk ke dalam areal manusia berarti dia adalah salah. Iya, salah. Betul. Makanya tadi saya contohin. Mas, yang kok ngebentak? Itu intervensi. Contoh lain. Dia misalkan ketika dia di dalam tubuh, misalkan Bunda Asanti ada jinnya dalam, misal. Terus misalkan ada kondisi yang sedih, tapi biasa, kayak Mas Ana. Udahlah biasa. Tapi jin itu intervensinya kayak dalam banget. Padahal kasat matanya, iya ya, padahal biasa aja. Tapi kayak kita nih dalam banget. Sama kayak misalkan orang marah. Misalnya ente naruh gelas di sini. Harusnya kan di sini, tapi di sini. Kamu nih naruh gelas, padahal ya elah perkara gelas. Biasanya kan kita gitu. Logikanya kita lihat ini simple, sepele. Tapi karena jin bermain, seakan-akan masalah sepele itu jadi besar. Gitu.
Nah ini sedikit gambaran. Enggak, penjelasan Ustaz bagus. Ya itu penjelasannya gitu. Memang Bunda itu harus Sama. ini apa yang saya baca mulai tadi malam, saya sama menghadapin membedah tentang filsafat itu. Jadi ini nyambung nih apa yang saya pelajarin, karena kan filsafat kan logik, menggunakan pikiran saja. Ketemu korelasinya. Ada enggak, tinggal bagaimana sebetulnya kita menggunakan keyakinan itu. Iya kan, karena menggunakan keyakinan itu, bagaimana kita menggunakan. Kalau kita menggunakan itu dengan baik, artinya logik dengan yang tadi di luar logik itu akan ketemu bagaimana. Dan kita harus ngapain. Betul. Pada saat kamu punya pegangan itu enak, jalannya enteng. Karena udah tahu. Betul. Yang repot kan dengan ilmu-ilmu seperti ini pada saat tidak mengerti bagaimana dasar logiknya. Itu jadi doktrin itu. Doktrin dan serampangan akhirnya. Kalau jadinya doktrin, itu yang jadinya bisa buruk. Kalau doktrin jadi. Tapi pada saat kita menggunakan rasionalitas, jadi enggak. Kita menggunakannya enak. Karena kan jadi tidak salah kepada keagamaan. Karena keagamaan kan memang supranatural ya. Lurus ke atas. Bahwa kita di horizontal, vertikal. Nah, kalau pemahamannya itu dipakai yang benar, itu kita menemukan jalur yang baik. Karena jalur yang baik buat kita belum tentu buat orang lain. Gitu. Karena tergantung pada pemahaman. Tergantung dia menerima. Betul. Kayak Mas Anang modelnya kalau orang nggak masuk akal, jangan panjang-panjang jelasin. nggak masuk nih ke logika gue. Ya karena udah masuk ke karena disuruh juga kan di filsafat Islam. Karena kenapa ada filsafat Islam itu disuruh menggunakan ini. Nah, kalau kita dibacain doa begini, nanti satu-satu apa bareng? Bareng bisa. Cuman mau sendiri juga bisa. Kalau mau kayak misalnya Bunda Asanti mau difokuskan dulu, ya udah fokusin dulu. Bunda aja. Nanti kita lihat reaksi. Iya, reaksinya. Boleh gak sih? Mohon maaf, ini berasa apa sekarang? Ngobrol bicara jin, berasa apa? Karena kita lagi bicara identitasnya dia. Jadi kan orang kalau lagi dibicarakan identitasnya, misalkan kita bilang jin. Terus wah gue dipanggil nih. Enggak jin lah. kan kepo. Ya kan kita nanya. Ya memang benar. Itu tadi misalkan kita bicara tentang sihir. Ketika jin ada yang di dalam tubuh dan dia dapat tugas sihir, dia akan terpanggil. Identitas gue dipanggil. Aku nggak merasa terpanggil. Enggak. Manusianya enggak. Manusianya enggak. Yang di dalamnya. Saya panggil sihir. Berasa apa? Ada berdebar, pusing tiba-tiba. Deg-degan. Karena habis sihir gitu ngomongnya. Ngomong sihir gitu. Bukan. Ya logik kamu jatuhnya nanti. Nggak boleh. Nah itu tadi. Apa yang pertanyaannya? Itu dasar itu. Makanya kalau nggak tahu dasar itu, jadi nggak mengerti. Ya, ini saya lagi mendeteksi aja kan diagnosa gitu. Saya bilang gini, jin yang masuk karena jalur keturunan. Ada rasa apa? Takut. Takut. Tiba-tiba takut? Iya takut. Nanti kan bisa ketahuan nih ini ada jalur yang keturunan. Karena jalur keturunan itu rese. Kalau jin ada dari jalur keturunan dalam tubuh manusia rese. Rese buat hubungan rumah tangga, rese buat sekitar. Tapi memang resenya juga itu ke fisik gak bagus. Keluhannya kalau nggak kepala perut. Terus susah tidur. Ngalamin nggak? Susah tidur setiap hari. Cek medis nggak apa-apa. Nah itu berarti ada yang lain. Mau nanya nggak Mas Anam? Kenapa orang bisa lihat? Mau nanya nggak? Kalau nanya saya jawab. Iya. Nanya? Iya. Dalam Quran itu nggak ada satupun manusia yang bisa lihat itu. Iya. Dalam Quran di surah Al-A'raf ayat 27 tidak ada satupun yang bisa merasakan itu. Tapi kenapa ada yang bisa lihat, ada yang bisa merasakan? Karena ada jin di dalam tubuh manusia. Jin ini yang menggunakan panca indera kita, sehingga panca indera ini yang bisa melihat. Sebenarnya jin yang sedang melihat jin. Tapi karena dia di dalam tubuh manusia, jadi manusianya itu ikut lihat. Tapi kalau gitu.
Karena Quran mengatakan tidak ada satupun yang bisa lihat jin dimanapun mereka berada. Ya. Itu, ini bahasa Quran. Ya. Ustaz, Makanya saya kalau jelasin orang itu tidak mau bertentangan dengan Quran atau dalil hadis sahih. Setuju. Harus pakai Harus dalil. ada dasarnya, harus ada dalil. Harus ada dasarnya. Nah kan kalau kata orang, mohon maaf, Ya. lagi-lagi saya minta maaf. Kebanyakan orang bilang kalau misalkan bisa lihat, wah indigo nih, wah lu berarti ada kelebihan. Sebenarnya kelebihannya benar, kelebihan jin dalam tubuh. Sehingga jin ini yang bisa melihat jin yang di luar. Gitu. Sih mau nanya tuh apa Oke. Ustaz? tapi Silakan. kalau misalnya ada kotanya, kalau misalnya udah ada kita ngerasain sesuatu atau enggak lihat ketawanya gitu, ternyata ada di tubuh kita. Gimana? Kalau misalnya, Ada di tubuhnya dia. kalau misalnya kita ada di samping kita atau enggak di tubuh kita, kalau misalnya dia udah mulai kayak ketawa tuh, Ngapain itu kalau ketahuan? Iya. Kalau sudah ketahuan jinnya itu ngapain? Nervous. Oh, nervous jinnya. Ya ketahuan. Ya, gua ketahuan. Ketahuan. nih, gitu. Harusnya kan gua nggak ketahuan. Iya. Ini dengan kita ngobrol begini, Ketahuan. dia Mulai goyang tuh. Identitasnya udah mulai ketahuan. Wah gila nih rese nih, dibongkar identitas gue. Bagus, ini bagus. Karena logik. Ini keren. Penjelasannya begitu. Ya, dalilnya benar. Nih kemungkinannya ada beberapa. Sering sakit kepala, suka sakit kepala. Suka tapi nggak sering. Kalau suka terusin. Saya nggak bisa ngelarang orang lagi suka sama. Nggak bercanda. Nggak, ini bagus logik guys. Kalian diajarin berpikir logik. Bagus, temen dalilnya benar dari Al-Quran. Bagusnya di situ. enak tau pin kopinya. Soalnya ada yang nggak bisa menjelaskan dalil soalnya. Tapi dia ngerti sebenarnya. Tapi dia nggak bisa menjelaskan dalil. Nah kalau yang begitu kita rada bingung tuh. Ini diskusinya akan kemana jatuhnya gitu. Tapi kalau bisa menjelaskan dalil, kita punya pegangan. Pegangan. Karena berdasarkan kitab. Yaitu kalau bilang data empirisnya ada, yaitu data empirisnya adalah kitab. Nah, karena kitab itu buat kita itu betul adanya, bukan karangan manusia, bahwa itu Panduan. tulisan Allah. Ya. Panduan. Itu panduan hidup. Kalau dalilnya itu, ya udah, tinggal Bunda bagaimana Udah mulai kita nggak bersama-sama. Udah mulai nggak nyaman kayaknya. Nanti siapin kantong plastik kresek ya. Kan biasanya orang di rukyah tuh bisa muntah, Ya, bisa yang nangis. aku tahu sih begitu. Yang aku tahu begitu. Kalau pernah nonton acara rukyah Trans 7, saya 2013 sampai 2017 itu di Trans. Enggak ada yang perlu ditanggung. Kalau aku nggak muntah nggak nangis. Ya nggak apa-apa, kan tiap-tiap orang beda-beda. Beda-beda, semuanya berbeda-beda. Takut. Lah, gimana sih? Ayo aja deh. Cuma takut banget. Tiap-tiap orang punya reaksi yang berbeda. Ada yang reaksinya dia nangis, ada yang reaksinya dia cuman keluar lendir, ludah-ludah reak gitu. Atau yang dia reaksinya cuman keringetan. Ada yang sampai kesurupan, ada yang total. Ngapain? Disuruh siapin nggak apa-apa. Ya udah aku dulu ya. Jalan aja, kita begini nih sama, ini udah proses. Udah proses. Ini udah proses ini. Nah, aku udah tahu mulai dari ini proses. Saya udah mulai Ini rukyah. proses. Takut, ada takut. Ya. Kita mau bantu keluarin mereka. Ya. Terus ketika di tubuh manusianya bilang, "Gak usah takut saya." Jin Nggak, akan bilang, udah lepas. ketika kita orang luar mau intervensi, lu ngapain? Orang dianya masih mau ada gua di sini. Ya kan? Begitu Iya, kan? pasti begitu. Kayak ente nih, lu nggak boleh nih bini gua. Terus dirinya masih kata jinnya, walaupun lu lakinya, gua kan di sini. Iya. Kan gue udah nempatin dia lama. Pada lama. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Bara'atum minallah Di dalam surah Al-Falaq, saya sering bilang ini adalah surah yang bicara tentang bagaimana eksternal di luar tubuh kita. Contoh, di dalam surah Al-Falaq Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ini kalimat perlindungan. Coba Mas Anang perhatikan. Nanti ada perbedaan antara Al-Falaq dan An-Nas. Di dalam surah Al-Falaq
ada satu kali Allah mengajak kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Berlindung dari apa? Di surah Al-Falaq dijelaskan ada 4 kejahatan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Apa aja? Pembunuhan, perampokan, pembegalan, semua ada nih. Tapi kita diajak berlindung satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Kita malam udah lengah. Kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang dia menipukan bihulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Tapi walaupun ada 4 kejahatan dari luar, Allah mengajak kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup satu kali perlindungan. Padahal 4 kejahatan yang menyerang kita nih. Contoh min syarri ma khalaq apa? Saya pernah ajarkan cara gini. Pernah makan nasi pakai ikan, terus tulangnya nyangkut. Biasanya caranya gimana? Dikepelin. Kasih dikepel gitu. Nah, beberapa kepel nasi biasanya tulangnya masih nyangkut. Tapi karena kita sudah belajar tadabbur Al-Falaq, cukup pegang di bagian yang nyangkut, baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, tarik, batukin, nanti tulangnya akan keluar. Kenapa? Karena tulang ini makhluknya Allah dan kita berlindung atas kejahatan makhluknya. Logik. Nah, ini 4 kejahatan, tapi satu kali kita diajak berlindung pada Allah. Tapi kalau surah An-Nas, perhatikan. Di surah An-Nas, Allah mengajak kita aja berlindungnya 1 kali. Berlindungnya 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabbnya manusia siapa? Allah. Malikin nas, rajanya manusia siapa? Allah. Ilahin nas, sesembahannya manusia siapa? Allah. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan lembut, yakni waswas yang ada di dalam diri manusia. Bedanya surah Al-Falaq dan An-Nas adalah, kalau surah Al-Falaq 1 kali berlindung atas 4 kejahatan, tapi di surah An-Nas ada 3 kali berlindung. Ada 1 kejahatan dalam diri, yakni waswas. Pertanyaan sederhananya adalah, kejahatan mana yang paling bahaya? Kejahatan luar apa dalam? Dalam. Kenapa dalam? Karena berlindungnya 3 kali. Kejahatan Al-Falaq luar, tapi berlindung 1 kali. Kenapa waswas bahaya? Karena dari waswas, walaupun kita ini orang baik, kita bisa menjadi orang tidak baik. Dari waswas, kita bukan seorang pembunuh, kita bisa menjadi seorang pembunuh. Waswas bahaya dan kejahatan yang paling bahaya. Ini menjadi sebab Allah mengajak kita, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ah, itu tadabbur. Baru dengar kan? Mutiara Quran kita dapatkan pagi. Ini jarang orang dengar materi ini. Padahal ini kita surah sering kita baca. Itu logik. Itu yang Kita pelajaran baca logik. tapi kita nggak tahu meaningnya kan. Nah, itu meaningnya. Saya jelasin. Banyak lah tadabbur Quran lainnya banyak. Kayak Ar-Rahman. Kenapa Allah ingatin berulang fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban? Nah, itu kita duduk bareng tadabbur Quran. Ya, kenapa dulu kalau di keluarga itu setiap subuh almarhum bapak itu selalu surat Ar-Rahman. Setiap sholat subuh. Nah, itu kalau kita tadabbur enak tuh. Saya itu selalu bertanya, kenapa si ayah itu selalu baca surat itu setiap hari? Mau dibahas? Sampai beliau meninggal. Mau dibahas? Sampai dia meninggal bawanya dia meninggal. Oke, menarik nih. Ini kalau mau dibahas lagi nggak apa-apa, Gak apa-apa. Saya kan Biar takutnya ngerti. punya kesibukan mau. Enggak ada. Emang hari ini nyiapkan buat Ustaz. Oh, Masya Allah. Oke, bicara tentang Ar-Rahman. Surah ini dinamakan atas sifatnya Allah, yakni Ar-Rahman, Maha Pengasih. Saya tanya atu-atu. Bukti Allah itu Maha Pengasih apa? Bisa jawab? Ya, kita dikasih ini semua Ini kehidupan. semua kehidupan. Ya. Oke. Dikasih bernafas dan sehat. Bernapas dan sehat. Ada lagi? Sama itu. Itu bin Aib. Salah satu contoh sifat Allah Maha Pengasih kepada kita adalah Allah berikan yang kita nggak pernah minta sama Allah. Mohon maaf, kita pernah minta nggak, ya Allah saya pengen napas? Nggak pernah. Tapi Allah kasih yang kita nggak pernah. Allah kasih tanpa pilih kasih. Itu Ar-Rahman. Bahkan kalau saya jelasin gini, pernah diantara kita nggak yang pesan sama Allah, ya Allah sebelum engkau ciptakan saya mau mata saya 2 ya Allah.
Hidung saya satu dengan 2 lubangnya. Pernah mesen nggak? Enggak. Nggak pernah. Tapi Allah kasih yang kita nggak pernah minta sama Allah. Ini Ar-Rahman. Menariknya adalah di surah Ar-Rahman ada 31 kali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa Allah ingatkan kita berulang dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kenapa sampai 31 kali hai jin, hai manusia, makan nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Kenapa? Ternyata salah satu jawabannya adalah surah Ar-Rahman mengajarkan agar kita ini bersyukur kepada Allah. Saya kasih contoh. Bunda, makanan yang paling disuka apa? Ini contoh. Makanan yang paling disuka. Mie ayam, bakso. Kalau misalkan nggak ada makanan itu, marah. Contoh. Oh, sambel. Sambal ya. Contoh sambal. Ini lagi kumpul keluarga. Santi udah pesen ke orang. Ini sambal punya gue. Terus Sambal dihabisin. kesukaan gue. Jangan dihabisin, jangan dicolek, jangan. Singkat cerita. Marah kalau diambil. Nah, singkat cerita. Ketika kumpul bareng, makanan semua udah disuguhin. Ada ayamnya, dagingnya, nasinya udah lengkap tuh. Tiba-tiba Sambelnya nggak tahu ada. sambelnya nggak ada, perasaannya gimana? Marah. Marah. Kenapa marah? Aku pengen banget. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kenapa banyak manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena pada umumnya kita manusia selalu lihat yang nggak ada. Iya. Ustaz, tapi kan itu udah kita punya kerja, orang kerja banyak. Udah kita wanti-wanti itu punya kita. Nah berarti kan dia nggak Ya menjaga. artinya kan ada makanan yang lain. Artinya gini, ada yang makanan yang lain. Artinya gini, sering kita nggak bersyukur nih. Kita sering gini-gini, padahal kan kita lihat yang ada deh. Saya sering bilang, kenapa seorang suami marahin istrinya? Karena boleh jadi ada yang belum disyukuri di dalam diri istrinya. Kenapa seorang ibu marahin anaknya? Karena masih lihat yang belum ada di dalam diri anaknya. Kalau dia melihat yang ada, disitulah dia bisa, oh iya. Makanya orang-orang yang bersyukur itu, dia biasanya orang yang sabar dan orang yang tidak mudah marah. Contoh yang lain, Mas Anang, kalau lagi naik mobil, ini menjadi sebab ya. Ini menjadi sebab kenapa suara Google Map suara perempuan, karena perempuan selalu benar. Belok kanan. Walaupun kita diarahin belok kanan sama Google Map, itu sawah, kita ikutin karena suara perempuan. Tapi pertanyaannya bukan itu. Mas Anang naik mobil, terus tiba-tiba keserempet, spionnya dah. Ngamuk dia. Perasaannya gimana? Iya pasti marah. Manusiawi. Manusiawi Cuman, marah, betul marah. Kenapa marah? Karena pada saat kita turun yang kita lihat spionnya. Iya. Tapi nggak ngelihat kalau badan kamu nggak apa-apa. Harus. Jadi yaitu ilmunya. Itu. Di mana orang Jawa syukur nggak ini, syukur nggak itu, syukur nggak ini, syukur nggak itu, masih syukur. Makanya kenapa Indonesia dibilang negara paling dermawan di dunia. Itu sudah berapa tahun ini Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia. Masih untung nggak ini. Karena gitu ya. selalu bersyukur itu, karena bersyukur itu. Karena bersyukur. Kamu nggak bisa makan sambal, kalau masih ada nasi. Kalau misalnya nggak ada semua, kamu terus kayak apa? Jangan Bang? marah ke Uteng kalau sambal nasi uduk nggak ada. Ayo Bapak. Oh, iya. Ya, itu manusiawi. Manusia. Berarti kayak apa kalimat tadi ya, Fabi Ai. Nah, ini tadabur. Ini tadabur surah. Itu penting itu. Itu Datang filsafat itu. dapat lagi. Filsafat tuh. Islam. Kita udah dapat mutiara Quran udah Itu banyak. mutiara Quran. Mutiara Quran. Kita pagi. setiap bulan sekali Boleh. ngupas isi Al-Quran karena kita baca Al-Quran. Ya, tapi aku nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya. Kan kalau ditadaburi, oh iya begini. Iya. Sama kamu kan bilang dari kecil, dari sekarang aja deh. Sholat, kamu jalani sholat. Iya. Tapi nggak khusyuk. Itu Khusyuk kemarin itu kita- bukan pengertian kita kamu harus berdua- bukan. Kita berdua berdebat. Kalau kamu mengerti, ya itu khusyuk. Aku berdua berdebat sama dia bahwa aku sholat udah 5 waktu apa. Tapi kayak bener dia, kamu sholat tuh cuma karena tugas. Kamu nggak khusyuk pada saat kerja. Nggak paham, nggak apa. Jadi kayak kadang-kadang buru-buru gitu kan, kadang apa. Lebih ke arah lebih menggugurkan kewajiban. Iya, menggugurkan kewajibannya udah Tahu selesai. nggak? Ini bicara sholat. Pada saat kita sholat, sebenarnya kita sedang menyerahkan semuanya ke Allah. Kalau saya punya bahasa, ketika kita sholat, kita ini sedang angkat tangan. Allahu Akbar. Pada saat kita tangan, Allah pasti turun tangan. Ketemu deh tuh istilahnya. Pada saat kita angkat tangan, Allah pasti turun tangan.
Itu menarik. Ini kan makanya pas dikabarin, Ustadz di rumah aja saya lebih seneng karena bisa santai. Karena kan kalau misalkan di tempat awalnya Barang rame itu saya susah. bilang wah ini pasti buru-buru nih, gak Iya. bisa relax. Iya. Kayak seneng relax. Pas makanya Tuhan atur hari ini. Kayak waktu di Kan tidak kebetulan semua tuh. Waktu yang Anissa Pohannya saya duduk bareng, saya jelasin. Oh gitu satu enak ya. Iya, karena memang relax gitu. Iya, nggak memang harusnya terburu-buru. begitu agama. Kalau agama begitu tuh bukan doktrin, tapi logik. Dan bagus ada pegangannya. Iya. Nah kan sekarang baru tahu nih, oh ternyata itu alasannya. Fabi ayyi ala rabbika. Menyadarkan, ayo kapan kita bersyukur. Kan udah ada ini, makanya salah satu cara agar kita mudah bersyukur adalah lihat yang ada di sekitar kita. Jangan lihat yang nggak ada. Kan kebanyakan kita lihat yang nggak ada. Kita kok susah ya kayak bisa biar begitu tuh. Itu kan jadi membuat kita jadi nggak cepet marah sih dia. Iya. Oh iya udah biarin. Gimana caranya? Ya bisa, susah kamu. Bisa pelan-pelan. Bisa. Kamu, Pilih ya makanya kan pelan-pelan bisa ya. pelan-pelan bisa. Karena kemarin ada logik lagi diskusi dengan psikolog. Kalau psikolog kan berdasarkan hormonal manusia. Hormonal manusia itu ada dopamin, ada macam-macam. Bahwa itu ada maksud-maksud hormon itu kepada diri manusia kan. Nah itu logiknya di situ tuh. Logiknya di situ. Kalau kamu gak memaknai itu, aku lagi cari bukunya tuh, belajar itu. Karena pada saat kamu kena begitu, apa yang harus dirangsang supaya kamu jadi tidak marah. Supaya kamu jadi ikhlas. Makanya kan paling susah kata Nabi, ikhlas. Kamu ditipu orang. Ya sudah, kalau kamu bahagia dengan kamu menipu aku, ya aku ikhlaskan. Karena aku, apa kata Allah baiknya. Karena pada saat kamu ikhlas, Ini jawaban buat kita hari ini sebenarnya. Oh, pada kata Allah itu ikhlas. Ada hal yang harus kita jawab hari ini. Ini Masya Allah. jawabannya. Ya ikhlas kan. Iya. Kalau kamu memang mau ditipu, tipu aja. Iya. Kenapa? Allah pasti gantiin kamu kalau kamu ikhlas. Tapi pada saat kamu tidak ikhlas, Pas ya. kamu gak diganti sama Pas Tuhan. loh. Iya sis. Jawaban ke meeting kemarin. Kadang yang kita pikir gak baik, itu belum tentu baik. Iya. Ya, Karena yang bagus kita lah. pikir Kita- gak baik. Belum Misalkan tentu gini, baik. ini jawabannya. Mohon maaf, dibilang ini jawabannya. Boleh jadi doa sama Allah. Ya Allah, gimana sih? Terus Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jadi doa itu pasti dikabulkan Allah. Pasti. Jadi yang belum merasa doanya belum dikabulin itu bohong. Pasti dikabulin walaupun kita belum pernah menangkap sinyal-sinyal doa Allah. Ya, itu jawaban. Misalkan saya contoh nih. Ini contoh sebuah doa, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ada dokter ahli tulang di Pakistan namanya Dokter Ishan. Dokter Ishan ini dokter ahli tulang terkenal di Pakistan. Di saat itu dia mau menghadiri perkumpulan para dokter sedunia di New Delhi, India. Dokter Ishan jalan ke bandara, subhanallah sampai bandara hujan deras, angin kenceng, badai kenceng. Dokter Ishan gak jadi jalan. Kata pihak bandara, mohon maaf delay perjalanan ditunda karena cuaca buruk. Dokter Ihsan karena ini merasa pertemuan penting, dia turun cari mobil taksi. Pak, tolong antar saya ke New Delhi, berapa duit? Berapa lama perjalanan? 3 jaman lah Pak. Tolong antar saya. Supir taksi bilang nggak bisa Pak, ini hujan deras, anginnya kenceng. Dokter Ihsan keluarkan uang berapapun saya akan kasih. Tolong antar saya. Subhanallah. Ternyata baru melanjutkan perjalanan, itu jaraknya cuma baru 30 menit, 35 menit. Allah kembali turunkan hujan yang kencang, hujan yang deras, angin yang kencang, bahkan badai yang begitu kencang. Sampai supir taksi bilang, Pak, kita nggak bisa lanjutin perjalanan Pak, cukup, selesai Pak. Ini di depan banjir. Akhirnya Dokter Ihsan, oke begitu, baik kalau gitu. Dokter Ihsan menoleh sebelah kiri, ada sebuah rumah. Oke kita neduh di rumah itu deh. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Karena dia di Pakistan ini nggak tahu nih Hindu atau Islam. Assalamualaikum. Dari dalam ada yang jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Dokter Ihsan senang karena yang jawab itu adalah seorang Muslim. Ketika itu tahu seorang Muslim, tapi Dokter Ihsan melihat ada seorang anak yang ada di dalam pangkuan ibunya. Kemudian Dokter Ihsan menanya, Ibu, anaknya kenapa? Kata ibu ini mengatakan, anak saya punya sakit kelainan tulang. Sudah dibawa berobat Pak? Sudah dibawa berobat Bu? Sudah. Semua tempat pengobatan saya datengin sampai detik ini belum juga sembuh.
duit saya sudah habis, banda saya ini semua udah habis, udah saya jual buat ngobatin anak saya. Tapi sampai detik ini Allah belum sembuhkan anak saya. Saya terus berdoa, ya Allah sembuhkan anak saya. Pada saat saya terus berdoa pada Allah sembuhkan anak saya, tiba-tiba tetangga saya bilang, Bu coba deh bawa ke dokter terkenal, Dokter Ishan, dia ahli tulang. Tahu kata ibu ini mengatakan, setelah saya mendengar nama Dokter Ihsan, saya bilang sama Allah, ya Allah, murahkan rezeki saya, kasih saya duit yang banyak. Saya mau bawa anak saya berobat kepada Dokter Ihsan. Mendengar cerita itu, Dokter Ihsan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akibat doa ibu, Allah turunkan hujan yang deras, angin yang kencang, bahkan badai yang kencang. Saya batal berangkat menuju New Delhi, India. Akibat doa ibu, Allah bikin banjir di jalan mana-mana. Akibat doa ibu, Allah hantarkan saya ke tempat ini. Saya adalah Dokter Ihsan. Allah kabulkan doa kita. Tapi kita harus paham bahwasanya ternyata Allah berikan bukti. Mysterious way. Kalau dibilang sama band YouTube. Allah pasti kabulkan, tapi kita jarang nangkap, ya kan? Jarang nangkap sinyal-sinyal jawaban doa kita. Kayak saya sering bilang, ada yang bilang, Ustaz, saya sering berdoa minta jodoh, tapi sampai detik ini saya belum dapat jodohnya. Saya bilang belum dapat jodoh, bukan belum dapat jodoh, tapi andanya terlalu bawel. Ketika dia bilang, ya Allah berikan saya, mudahkan saya jodoh saya, tiba-tiba ada yang WA dia, hai lagi apa? Itu sinyal. Tapi karena dia yang bawel, saya nggak mau yang begini, mau yang begini, ya Allah saya maunya begini. Akhirnya nggak dapat. Nah, jadi bukan salahnya Allah. Allah udah memberikan jawaban sinyal itu. Nah, gitu. Walaupun niatnya rukyah, tapi sambil kita kajian kan. Dapat banyak ilmu. Sudah bisa ikhlas dengan masalahmu. Kalau kamu masalahnya yang kemarin kamu ikhlas, aku nanti mau tak jelasin. Aku ngerti yang dimaksud dengan ucapan-ucapan dia. Aku ngerti, sumpah. Cuma kamu yang belum bisa. Aku tiba-tiba ke tadi gitu loh. Oh iya, makanya kalau tadi aku jelasin kita maksudnya. ada masalah kerjaan nih, tiba-tiba dapat jawaban itu. Suruh ikhlas atau suruh perang? Oh, jawabannya iya, fight kan? Oh, ternyata aku dapat jawaban nih hari ini. Insyaallah. Harusnya gitu. Udah ikhlas aja toh kalau emang izin Tuhan kamu dapat tempat lain. Ya, kamu di sini nggak dapat nih. Aku nggak nyakitin orang, nggak Iya. jahatin orang, gitu Tapi aja. kamu pada saat dia dengan ilmunya bahwa berkesan mengelabui kita nggak apa-apa. Nggak Tapi apa-apa. kita ikhlas. Ikhlas. Tapi Tuhan kan ganti tempat lain. Kan? Ya, insya Allah mudah-mudahan. Kayak aku dulu Iya. udah ikut SMTP, ikut macam-macam sinau bener. Lu ya mau ikut supaya masuk universitas negeri. Karena kalau di desa, Iya. kalau masuk ke negeri itu kan malu orang tua. Saya belajar mati-matian. Ini mau masuknya S2 negeri Ya. malah nih. Akhirnya Eh. nggak dapat juga ikut itu berkali-kali, kan 3 kali waktu dulu untuk ikut ujian negeri. 3 kali belajar benar nggak dapat. Tanah sih gitu. Iya. Kenapa disuruh jadi seniman? Masa jadi seniman yang tidak ada dalam keluarga saya bukan seniman semua, tapi saya begini. Plus kamu S2-nya nanti negeri. Ya. Luar biasa Ya, loh. Yang nggak itulah kamu pikir-pikir. itu buat saya. Sebetulnya dari masalahnya yang kemarin dihadapin sama kita ya. Saya kemarin berapa hari tahajud subuh. Karena meminta penjelasan dan mengasih minta ya Allah tandanya apa supaya bisa menyelesaikan masalah yang berat. Karena istri saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur cuma gara-gara itu. Yang dianggap sama dia itu sebagai penyakit, padahal tidak. Saya minta sama Allah untuk tahajud, habis itu sholat subuh. Tapi Minta. komponen gak bisa tidur nih Gitu. banyak ya. Pikiran terus tadi. Jadi pada saat saya minta, besok paginya dapat kabar dari orang itu dengan cara-cara yang meringankan. Tapi apakah cara ini memang baik buat dia, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita menempuh jalan yang ini, sebenarnya baik buat kita. Kita ringan gitu. Tapi memang tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan akan seperti yang dipikirkan, belum tahu. Tapi yang dia kasih hari ini itu menyelesaikan masalah banyak kita. Ya sudahlah, kita terima ini dulu. Iya. Terima ini aja dulu, Itu ikhlaskan jawaban juga sama itu. Allah biar diganti. Dan kamu selesai dulu masalah hari ini. Bukan berarti menyimpulkan atau tidak berikhtiar. Kita sudah berikhtiar berbulan-bulan seperti ini.
daripada gini ini nggak jalan semuanya stuck. Sama-sama Mendingan dia, jalan aja, yang sana jalan dengan caranya, kita jalan dengan hari ini. Bismillah aja. Kalau memang diganti sama Allah, banyak pasti gantinya. Gitu. Kalau dia melakukan itu sebenarnya sudah tidak stuck. Ya udah jalan, tapi bismillah, nggak boleh tidak ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas akan menimbulkan penyakit baru. Pada saat orang itu dengan teorinya, dengan cara dan tipu muslihatnya berhasil, kamu merasa, loh kok jadi hebat, terus aku gimana? Jangan itu. Karena nanti tidak diganti sama Tuhan. Tapi kalau kamu, ya sudah bersyukur ya kamu bisa menikmati apa yang kamu pikirkan. Aku akan jalan dengan itu. Dia pada suatu saat kalau dia hebat, hebatnya orang itu sudah bantu aku begini. Sebenarnya orang ini nggak bodoh tapi aku tipu. Udah, gua ganti lu deh beginian, jalan ya. Bisa begitu kalau itu memang tanda Tuhan. Karena Tuhan tuh mysterious way, sangat misterius jalan. Betul. Sangat misterius. Tapi kalau nggak nyadarin itu, Tapi kalau misalkan dipaksakan, wah udah oke kita fight aja. bisa habis semuanya. Habis kemana-mana. Habis kemana-mana. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa tapi bergerak, fokus nggak di bisa situ. Kuras jadinya. Sementara kemampuan kita 1, dia kemampuannya 10. Kalau dia hancur 1, dia masih ada 9. Kamu 1, habis kamu. Habis. Nah itu udah disuruh berikhtiar, berpikir, menggunakan pikiran. Betul. Makanya hidayahnya turun. Ya sudahlah, lu begini, terimalah dulu. Karena kamu memang begini tingkatannya. Nggak mungkin aku kasih kamu sekarang kekuatan kamu itu 1 kilo, aku kasih 10 kilo. Jebol kamu nanti. Mendingan 1 kilo aja dulu kamu makan. Nanti kamu akan naik 2 kilo dan 3 kilo. Bener gitu nggak Ustaz? Betul. Kalau kamu menemukan itu, terima. Kalau ikhlas, di jalannya ada. Ketika hatinya sudah mulai lapang menerima Tapi itu, udah bagus, sudah lapang loh. Dia makan ya tanda. melupakan itu, nanti Allah bukakan jalan lain tuh. Banyak jalan. Banyak jalan. Maka ada istilah banyak jalan menuju Di Roma. Itu tuh Allah bukakan banyak tuh jalan. Oh yaudah lu ada ini. Oh iya ya. Kok jadi malah ini? Nah, Dan kita nggak lagi pikirkan dia makin tinggi, enggak. nggak apa-apa. Tapi kamu tahu-tahu tinggi sama dia, tahu-tahu. Kok jadi sama gitu. Kenapa nggak milih jalan itu gitu maksudnya aku. Kenapa nggak milih jalan itu? Daripada terus bersih tegang, karena stuck semuanya. Ya Masya Allah nih, usai Rukia lebih menerima, lebih rileks ya. Dapat ya. Mudah-mudahan itu menjadi permanen. Betul. Karena kalau di bahasa filsafat, karena di bahasa filsafat itu bisa tidak permanen. Betul. Karena apa tadi? Godaannya lebih kuat daripada innernya dalam dirimu. Kayak gini harus berapa? Sebulan sekali. Ya sebulan sekali bagus. Sambil- Sesering mungkin bagus, orang ini vitamin Sambil batin duduk kok. bareng, baca. Kalau vitamin batin tuh sesering Nggak mungkin. apa-apa. Karena yang kayak gini kan, kalau merasa oh iya, terus nggak ada yang ngingetin, sedangkan yang ngingetin yang lain, dia Ya. makin kuat ini kan. Iya, lagi itu dah. penat nih benar. Itu ilmunya namanya silaturahmi. Ah, Insya Allah. Sebanyak silaturahmi ya kamu dapat banyak ilmu. Betul. Udah selesai tadi ngobrol-ngobrol pembahasan sama Ustadz. Aku masukin ke podcast, kenapa? Karena banyak hal yang mungkin dari kalian merasa kayak aku nih nggak percaya dengan yang namanya kayak begitu-begitu tadinya gitu. Apa bener ada sih penyakit ini itu, walaupun kalau di Al-Quran kan ada penyakit ain apa-apa, tapi aku lebih ngerasa kayak Nanti pun mau podcast sama dengan sholat cukup gitu, dengan kita ngaji cukup, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri gitu. Tadi mendengar penjelasannya Ustadz, nanti kalian setelah nonton podcast ini nonton ya bagaimana nanti proses ruqyah atau didoainnya itu ya. Itu sih guys.